Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, terutama Dinda. Lihat Dinda, kuasa kegelapan ini, perbuatan dukun, pawang-pawang hujan itu, perbuatan yang musat somat, hayalan gaib dan golongan-golongan kuasa kegelapan menurunkan hujan di tempatnya Pak Ros, tapi nggak sanggup. Cuman dilirik aja sama Pak Ros. Padahal jadi cuma nengok sampai di mana kemampuan dia. Jadi kemampuan mereka cuma menurunkan hujan, datangkan angin tornado. Seperti itu. Angin tornado apa? Angin puting beliung. Cuman itu kemampuannya. Jadi ini nanti akan diajarkan sama anak-anak kita untuk membahas ini. Karena ini perang akhir zaman, bukan candaan, bukan sanjung. Jadi Dinda, bencana ini masih ada yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Kalau bencana dari leluhur nggak ada kata-kata ampun. Contoh tsunami Aceh, nggak ada tanda-tanda. Kalau udah mutlak 100% atau bisa dibilang 70-90% daerah itu muja maksiat berjelas, nggak ada ampunan. Sekarang nih aku masih nahan Dinda. Kakekmu tak suruh tidur, jangan sampai bangun. Contoh, kakekmu, leluhurmu yang di alam bacaan halus atau jin, seekor ular aja yang tertidur selama ini bangun dari tidurnya, menggerakkan badannya, pecah semua tanahnya, longsor. Yang kata kalian tuh gempa bumi, seperti itu. Jadi kalau hanya ulah manusia, contoh hujan, orang nurunkan hujan bersekutu sama Dewa Indra, itu nggak bisa berbuat apa-apa dia. Misalnya ya hanya seperti itu. Tapi kalau leluhurmu, anak-anakmu yang di alam badan halus, yang bangun dari tidurnya, saya bilang nyawa manusia seperti nyawa semut. Nyawa umat manusia yang pemuja maksiat nih, orang-orang yang membutakan mata, membuka tangan hati ini, tak lebih seekor nyawa semut. Kalau yang di alam jin bangun dari tidurnya. Ini kemampuan satro penyingit KW. KW apa asli nggak tahu aku. Tergantung kalian. Hayalan gaib itu, ya kemampuan ini menurunkan hujan. Cuman dilirik aja sama Pak Ros. Dilirik aja. Sampai di mana sih kemampuannya? Seperti apa sih kemampuan? Orang cuma bersekutu sama Dewa Kansa dan Dewa Indra. Jadi sekarang ini Dinda, antar leluhurmu, ya dah, antara leluhurmu itu yang di alam jin ini mengimbangi kuasa kegelapan, dan Pak Rois terus akan mengajarkan. Yang bandel pasti akan lenyap.
Allah. Makanya itu cinta sayang. Kita tugasnya hanya menyampaikan. Walaupun semua itu beban ada di pundak kita. Yang selamat, yang nurut. Yang gak selamat, yang gak nurut. Masalahnya ini perangkat kerja Dinda. Bukan candaan, bukan lelucon. Bukan ngambek, marah, nangis. Bukan hanya seperti itu. Yang namanya perangkat kerja ini kita harus pulang. Oh, kan? Pulang kemana? Ya alam 10. Sebelum Bunda Cita makan buah koldi. Makanya Dinda jangan sampai jadi anak durhaka. Karena kita harus dapat ampunan dosa-dosanya. Karena harus dapat ampunan. Ampunan kenapa? Apa salahnya? Apa dosanya? Dosanya gara-gara makan buah koldi ini tadi. Itu dosanya. Makanya kita harus kirim doa. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa. Itu ngasih makan cuma, ngasih makan malaikat. Al-Fatihah menyatukan antara langit lapis 1 sampai lapis 7. Itu sayang. Allah menciptakan langit. Langit siapa yang jawab? Kayak mana caranya Allah menciptakan langit? Nah, dia menciptakan langit itu bukan Allah tapi nenek kakek kita yang hidup duluan dari kita. Langit itu apa sih? Rahasia dong. Ini kan? Rahasia dong. Kenapa kok dirahasiakan? Karena kerajaan langit belum terbuka sih. Ini kan? Belum dibuka kan sama Dinda kan? Sementara yang bisa masuk ke langit ini tadi siapa? Kakang kawah, kakak atau kabang, ya, atau Kang Roes, kakangnya Kang Roes. Seperti itu. Langit bukan di atas sana. Itu kayangan, itu namanya kayangan. Bukan langit tapi kayangan. Ya. Langit berlapis-lapis. Makanya Raja Jin ini hanya ada 4. Namanya Genderuwo, Jin Cimata Merah, dewasa. Karena agama kan cuma ada ini kan. Genderuwo yang nggak punya agama. Umat manusia pertamanya menyembah api. Api dijadikan Tuhan. Makanya anak buah mereka, anak keturunan dia selalu menyebut elemen api. Dan itu anak buahnya Pak Rois, anaknya Dinda, elemennya apa? Cahaya. Api panas, cahaya hangat, enak. Ya kan? Ya nggak Dinda? Seperti itu. Baru Jin, kuning atau dewa. Baru Syekh. Makanya Satria Pincingan Maharas bisa membunuh. Bisa membunuh Genderuwo, bisa membunuh Jin Cimata Merah, bisa membunuh dewa, bisa membunuh Syekh. Kenapa kok seperti itu? Karena Pak Res tahu asal mulanya Jin ini tadi. Seperti itu. Ya kalau nggak tahu asalnya kayak mana, bisa bunuh. Sama seperti harta amanah. Harta amanah itu harus tahu kayak mana caranya dulu buat bakar gaibnya itu. Udah tahu cara buatnya, ya tahu cara buka. Bahkan
yang membuat pagar gaib harta amanah itu sendiri aja nggak bisa buka. Kenapa? Karena bidadarinya, anak mandanya belum buka kerajaan langit. Kasihan.